Shalom untuk kita semua. Hari ini, Rabu 21 Mei 2025, saya Pendeta Stefanus Surlia mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti renungan harian yang diberikan oleh Majelis Sinode GKU di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dalam keadaan selamat. Saat ini kami mau belajar tentang isi hati dan pikiran-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema renungan kita adalah ketaatan membuka pintu bangsa-bangsa. Sedangkan pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, "Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang didengar Petrus dan bagaimana respon Petrus? Petrus mendengar suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tentu saja Petrus menolak. Petrus menolak untuk makan makanan yang haram. Pertanyaan yang kedua, berapa kali suara itu didengar dan apa pesan suara tersebut? Sekitar 3 kali suara itu didengar oleh Petrus dan pesan suara itu berbunyi, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penglihatan yang Tuhan berikan ini tujuannya supaya Petrus menerima semua orang yang bukan Yahudi. Perhatikan perkataan Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. "Dan mulailah Petrus berbicara, katanya, 'Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang.'" Meskipun dalam beberapa kali percakapan itu Petrus menolak, tetapi pada akhirnya Roh Tuhan memenuhi Petrus seutuhnya, maka Petrus mau taat kepada Tuhan. Ketaatan menjadi pintu masuk bagi semua bangsa. Kita belajar dari Petrus, karena ketaatannya kepada Tuhan, maka banyak orang mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, taat adalah model hidup kerajaan Allah. Kita sebagai duta kerajaan Allah harus menerapkan model hidup kerajaan Allah di dunia ini. Karena kita ini utusan kerajaan Allah, maka kita harus mengubah dunia ini dengan model hidup kerajaan Allah, yaitu ketaatan. Untuk melakukan hal yang besar itu, maka kita harus mulai dari dalam keluarga. Gereja Kristen Oikumene di Indonesia menetapkan bulan ini sebagai bulan keluarga. Prinsipnya yaitu keluarga sehat, gereja juga sehat. Tetapi kalau keluarga sakit, berarti gereja juga akan sakit. Jadi kita harus mulai mempersiapkan keluarga kita
kita melatih anggota keluarga kita tentang ketaatan, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya, berdoa bersama. Saya rasa hal ini menjadi satu tantangan bagi setiap keluarga Kristen. Mengapa demikian? Karena untuk mengajak dan mengumpulkan semua anggota keluarga untuk berdoa bersama, itu cukup sulit. Semua anggota keluarga punya kesibukan masing-masing. Itulah tugas kita untuk saling mengingatkan satu sama lain tentang betapa pentingnya ketaatan. Model hidup kerajaan Allah ini harus kita terapkan di dalam keluarga, supaya semua orang melihat bahwa keluarga kita taat pada aturan, taat kepada pimpinan, taat kepada orang tua, terlebih lagi taat kepada Tuhan. Kalau kita berhasil melakukan hal ini, berarti ketaatan kita menjadi pintu masuk bagi semua orang untuk mengenal dan menerapkan model kerajaan Allah. Dengan demikian, kehadiran kita di dunia ini sebagai utusan sungguh-sungguh berdampak. Orang-orang yang tadinya membangkang akhirnya berubah menjadi orang-orang yang taat. Jangan lupa, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah utusan kerajaan Allah. Maka bersikaplah layaknya seorang utusan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagikanlah firman Tuhan hari ini kepada teman, saudara, rekan kerja, rekan sepelayanan, dan semua orang agar mereka pun memiliki ketaatan. Mari kita berdoa. Roh jiwa kami telah dikenyangkan dengan firman-Mu. Keputusan kami ialah kami mau taat. Roh Kudus kuatkan kami untuk terus berjuang sebagai utusan kerajaan Allah. Kami akan memulai semua pergumulan kami di hari ini. Untuk itu, kami mohon perlindungan Tuhan. Kami meminta supaya Tuhan memberkati tugas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, pendidikan anak-anak kami, pergumulan pribadi dan pergumulan rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dengan demikian, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini telah kita dengar bersama. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.